أعزائي المستمعين، كيف حالكم؟ أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعليم البعد. ما زلنا مع سورة البقرة. قوله تعالى في سورة البقرة في الجزء الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. Ini berkaitan dengan orang-orang yang masih patuh, masih mengikuti nenek moyang, ajaran nenek moyang, apakah itu baik atau buruk, ya. Sementara sudah turun ayat-ayat Allah yang meluruskan, yang mengoreksi daripada kebiasaan nenek moyang, tapi mereka masih tetap berpegang teguh kepada apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Nah, baik itu kebiasaan baik ataupun buruk, khususnya dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah tauhid. Wa iza qila lahum ittabi'u, jika dikatakan kepada mereka, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu yang berupa syariat, yang berupa perintah dan larangan. Qalu bal nattabi'u, tapi mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti ma alfaina, apa yang biasa kami dapatkan daripada warisan leluhur nenek moyang. Ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Meskipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, ini berarti keadaan seperti ini berlaku di setiap zaman, ya. Termasuk juga zaman sekarang, ya. Di mana barangkali banyak kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang sampai hari ini masih berlaku, masih diamalkan, ya, oleh keturunannya. Begitu disampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan syariat, ini mengandung kesyirikan, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menjawab tidak, ini adalah warisan adat leluhur yang tidak boleh kita tinggalkan, waliyazubillah. Meskipun itu sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid misalnya. Saya kira kita semua tahu, ya, bagaimana kebiasaan nenek moyang kita, seperti sedekah ini, sedekah laut, sedekah bumi dan lain sebagainya, sesaji pohon, sesaji gunung dan sebagainya, dan masih banyak yang lain yang barangkali itu kira-kira masing-masing daerah punya kebiasaan itu, sementara sudah sulit sekali untuk ditinggalkan. Padahal itu adalah jelas-jelas menyelisihi atau tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kebiasaan yang lain yang barangkali, ya, mungkin di suatu daerah ada kebiasaan judi umpamanya. Satu daerah ada kebiasaan minuman keras dalam suatu pesta rakyat umpamanya. Atau di suatu daerah ada pesta joget-jogetan ketika ada musim nikah umpamanya. Bisa saja itu terjadi, ya. Atau di suatu daerah ada pesta rakyat namanya sabung ayam. Nah, bisa saja itu terjadi. Jadi baik itu kebiasaan yang bersifat, ya, akidah ataupun bukan akidah, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya. Seperti umpamanya ada hari baik, ada hari buruk, ya.
termasuk dalam hal menentukan hari nikah dan sebagainya. Ini semua ada hal-hal warisan-warisan leluhur yang kalau ditinjau dari aspek akidah atau aspek agama, maka itu sangat bertentangan. Maka tinggal kita yang akan menilai. Ya, kita akan memilih apa ini kita ikuti apa tidak, karena memang yang seperti ini biasanya sudah mendarah daging di masyarakat. Min fawaidil ayah, zamu ta'assub bi ghairi huda. Ya, tercelanya ta'assub tanpa petunjuk. Nah, karena Allah mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini tanda bahwa mereka sangat ta'assub. Ya, asabiyah, qaumiyah, asabiyah, ya. Fanatisme terhadap sesuatu sementara tanpa petunjuk. Ma'anna aba'ahum la aqlalahum, padahal nenek moyang mereka tidak berakal, tidak petunjuk, ya, tapi mereka tetap diikuti. Anna man ta'assaba, faedah yang kedua Bapak Ibu, anna man ta'assaba li mazhabin ma'a mukhalafatid dalil fa fihi syabah min haula. Nah, ini faedah yang sangat bagus sekali. Barang siapa yang fanatik terhadap suatu mazhab, padahal mazhab itu menyelisihi dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sharih. Ya, jadi ini masuk kepada ranah fikih ya. Jika ada sebuah pendapat gitu, dari sebuah mazhab, ternyata pendapat mazhab ini sangat menyelisihi, ya, sangat menyelisihi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka ya, pendapat ini atau ta'assub dalam mazhab ini itu sama dengan yang ada dalam ayat ini. Ya. Karena ini menyangkut semua. Ya. Ini menyangkut semua masalah, termasuk dalam mazhab. Jadi ada istilah di dalam fikih itu la ijtihada ma'an nassi, ya, la ijtihad ma'an nass. Jika ada sudah teksnya mengatakan begini, ya, maka tidak ada lagi ijtihad. Nah, tentu kita hormati para ulama, mereka adalah para ulama yang mujtahid, ya, mereka sudah berusaha untuk menuju suatu dengan hak, ya. Tapi jika ya pendapat mereka itu menyelisih suatu dalil, maka dalillah yang kita ikuti, ya. Karena para ulama itu tidak maksum, ya. Para ulama tidak maksum, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, ya. Jika sudah ada dalil betul-betul yang sudah menyatakan suatu perkara, ya, misalnya saja ya, saya tidak sebut nama, ya. Jadi di dalam di dalam perbedaan mazhab itu terkaitan dengan syarat, ya, syarat adanya wali di dalam pernikahan. Mungkin ada salah satu mazhab di antara mazhab yang 4, ya, itu mereka tidak mensyaratkan wali, ya, padahal ayat hadisnya jelas, hadis Aisyah mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan 2 saksi, ya. Mungkin imamnya mazhab ini ma'zur, ya, dia ma'zur artinya tidak dicela gitu, karena mungkin waktu itu pendiri mazhab ini belum sampai kepadanya hadis tentang hadisnya Aisyah ini. Ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha jelas mengatakan la nikaha illa bisyahidai illa bi waliyin wa syahidai adlin. Ya, tidak sah suatu pernikahan tanpa ada wali dan 2 saksi, ya. Di antara salah satu mazhab itu ada yang tidak mensyaratkan wali. Nah, barangkali imamnya mazhab, ya, belum sampai kepada mereka dalil itu. Nah, ini contohnya. Jadi imam para mazhab mereka tidak tercela itu, karena mereka waktu mereka beristihad dalil hadis ini belum sampai kepada mereka. Jadi secara ringkas ya sampaikan Bapak Ibu, penulis hadis itu ya seperti kita dengar hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Imam Ahmad, hadis
Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya itu dihimpun, ya dibukukan setelah masa para imam mazhab ini lewat. Ya, jadi mungkin sering kita mungkin di antara orang-orang sekarang mengatakan, kenapa sih Imam Syafi'i tidak mengikuti hadis Bukhari umpamanya? Atau mengatakan, kenapa sih umpamanya Imam A ini tidak mengikuti hadis Muslim umpamanya? Nah, itu berarti dia nggak membaca sejarah ya. Jadi penulisan sejarah, penulisan hadis itu baru dihimpun, ya baru dibukukan seperti sekarang ini setelah masa-masa 4 mazhab ini lewat. Ya, betul bahwa penulisan hadis secara apa namanya, kalau istilahnya itu sederhana, ya itu sudah ada pada zaman mereka. Tapi kan tidak belum belum sebagus ya, belum setertib ya di zaman-zaman Bukhari. Ya, jadi seperti Imam Abu Hanifah itu beliau lahir sejak awal itu. Jadi penulisan hadis belum begitu tertib, belum begitu banyak. Ya, jadi beliau makzur ya. Beliau artinya jika ada pendapatnya tidak sesuai dengan dalil dan sebagainya, ya mungkin terutama sesuai dengan hadis, ya itu beliau makzur. Makzur itu artinya dimaafkan. Ya. Karena waktu itu memang hadis belum banyak menyebar itu. Ya, karena beliau waktu itu hidupnya awal-awal. Nah, kemudian Imam Malik, ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Baru nanti sekitar Imam Ahmad itu baru sudah mulai berkembang. Nah, setelah 4 mazhab ini lewat, nah, tahun 200 Hijriah ke bawah, nah itu baru nanti penulisan hadis itu mulai berkembang. Seperti Imam Bukhari, umpamanya itu kan tahun 200-an lebih ya. 200 Hijriah itu sudah meninggal. Imam Abu Hanifah sudah meninggal, Imam Malik sudah meninggal, ya, Imam Asy-Syafi'i sudah meninggal. Yang tersisa waktu itu adalah Imam Ahmad. Ya. Yang jadi masalah adalah pengikut mazhab ini, yang jadi masalah ini. Ya, ketika ada pengikut mazhab yang masih berpegang teguh kepada mazhabnya, sementara masalah itu atau perkara itu sudah ada dalil dari Al-Quran atau sudah ada dalil dari hadis khususnya. Ya. Insya Allah kalau Al-Quran mereka semua tahu ya. Jadi anna man ta'assaba li madhabin ma'a mukhalafati dalil fa fihi syabah min haula. Jadi barang siapa yang fanatik terhadap suatu mazhab, ya, sementara ya perkara yang dia fanatik itu tidak sesuai ya dengan dalil baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka yang bersangkutan ada kemiripan dengan di dalam ayat ini ya. Wal wajib annal insan iza qila lahu, ya, yang seharusnya setiap orang Islam itu jika atau setiap manusia itu jika dikatakan kepada mereka ittabi' ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan Allah, ayaqul sami'na wa ata'na, ya. Termasuk juga orang kafir tentunya, ya, orang kafir juga mukhatab ya, tertuju juga ayat ini kepada mereka. Jadi kita katakan kepada orang Yahudi, ittabi ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan Allah. Kita katakan kepada orang kafir, ittabi ma anzalallah. Ya, yaqulu sami'na wa ata'na. Seharusnya mereka jawab sami'na wa ata'na. Wa minha faedah lagi Bapak Ibu, annahu la yajibul inqiyad illa lima anzalallah. Tidak boleh diikuti kecuali apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-kitab wal hikmah, yaitu kitab dan as-sunnah. Wa minha bayan inadi haula'il mustakbirin alladzina idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina. Ya, ayat ini juga menjelaskan betapa orang-orang yang sombong itu, ya, orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diikuti Allah, tetapi mereka jawabannya adalah kami hanya mengikuti warisan nenek moyang, itu mereka itu sombong sebetulnya. Yastakbirun, ya. Padahal tentu hak itu milik Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah lagi, anna kulla man khalafal haq wa ma anzalallah falaysa bi'aqil. Ini faedah yang sangat bagus sekali. Anna kulla man khalafal haq, bahwa semua orang yang menyelisihi yang hak,
menyelisihi yang hak, ya, dan menyelisihi apa yang Allah turunkan, ya, lewat nabinya, maka yang bersangkutan bukanlah orang yang berilmu, laisa biaqil, bukanlah orang yang berakal, walaisa indahu huda, dan dia juga tidak memiliki petunjuk. Ya. Karena Allah tadi mengatakan wala yaqiluna syai'an wala yahtadun. Mereka tidak berakal dan juga tidak mendapat petunjuk. Jadi semua orang yang menyelisihi yang hak dan juga menyelisihi apa yang Allah turunkan, ya, lewat risalah nabinya, maka yang bersangkutan bukanlah orang yang berakal dan juga tidak memiliki petunjuk. Kemudian ayat berikutnya, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Perumpamaan orang-orang kafir, ya, perumpamaan orang-orang kafir kama sadillazi yan'iqu bima la yasma. Ya. Ibaratnya, ya, orang-orang yang tidak mendengar, ya, bima la yasma illa du'aan wa nida'a. Jadi seperti hewan itu. Jadi dia mendengar tapi tidak mendengar. Dia melihat tapi tidak melihat. Nah, itu. Jadi tidak bisa memanfaatkan pendengaran yang baik dan juga tidak bisa memanfaatkan penglihatan yang baik. Summum bukmun. Maka tadi summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya. Summun itu artinya buta. Kalau bukmun al-bakmu itu artinya kalau umyun itu akma, buta, maaf, ya. Summum bukmun itu apa namanya, tuli, ya. Umyun itu buta, bukmun itu bisu, ya. Jadi apa namanya, jika ada orang yang demikian, ya, sama dengan tidak memakai panca indera dengan baik. Ya. Wa mislukal bahain. Masalun kamal insalin yad'u biha bahaima wala tafham illa sauta du'a. Wa nidaan wa du'a iza kana yad'u syai'an ma'ana bismihi an-nida. Yakunu lil umum hunaka bahaim yusammiha al-insan bismiha bihais zanadaha bihadzal ism aqbalat ilayhi. Wa nida'ul 'am jamil bahaim hadza la yahtassu bihi. Fataqbalu ibn. Qalu ta'ala summun bukmun, ya. Izan fi kaunihim haula'il kufar masaluhum fi kaunihim yattabi'una aba'ahum biduni ayyafhamu hadzal hal allati 'alaiha aba'uhum kama sali hadzal na'ik bil masyiyah allati la tasma'u illa du'aan wa nidaan. Qaulu ta'ala summun bukmun umyum fa'e wa huwa alladzi la yasma' wa huwa harum tada, ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, mereka yang mengikuti, ya, ya, mereka mengikuti orang-orang yang tidak memakai telinganya dengan baik, maksudnya itu mendengarnya yang hak, tidak memakai matanya yang baik, yaitu melihat yang hak, ya, itu ibaratnya binatang. Ya, jadi ini sungguh suatu perumpamaan yang sangat-sangat rendah sekali, ya, ketika orang-orang diajak kepada suatu kebenaran, tapi mereka menolaknya berdasarkan apa yang mereka lihat, ya. Padahal apa yang mereka lihat dari warisan nenek moyang itu tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, nah, melalui para nabinya. Min fawaidil ayat annaha ula'i fi ittiba' abaihim masalul bahaim, ya. Orang-orang yang, ya, tetap mengikuti warisan nenek moyang, ya, itu ibaratnya seperti hewan. Allati tastajibun na'ik wala tasma wala sauta wala du'a. Ya, ibaratnya binatang, ya, yang mengikuti, ya, yang mengikuti nenek moyangnya tanpa mereka tahu apa ini benar, apa ini betul, apa ini salah dan sebagainya.
hanya mengikuti saja. Tentu ini suatu perumpamaan yang sangat buruk ya. Anna haula'i qad Allahu ala qulubihim fala yasma'una ma yad'una ilaihi wa la yaquluna bihi fahum sumu. Oleh karena itu mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditutup hati mereka, pendengaran mereka dan juga mata mereka. Sehingga ibaratnya summun bukum umyum fahum la yaqilun. Kemudian annaliha ula'il amsal yad'una bid'wa al-jahiliyah ka ula'ikal ladzina da'una ilal qaumiyah. Nah, tentu ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi seperti fanatisme golongan, seperti apa namanya? Kebiasaan-kebiasaan yang berbau kesyirikan, itu semuanya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telusuri Bapak Ibu, apa yang menjadi risalah ya, apa yang menjadi misi daripada seluruh nabi itu sebetulnya adalah meluruskan, mengoreksi ya kebiasaan ya yang dilakukan oleh umatnya. Itu hampir semuanya. Semua nabi diutus itu meluruskan kebiasaan itu sebetulnya. Ya, seperti umpamanya Nabi Nuh alaihissalam ya. Beliau ketika diutus itu kebiasaan kaumnya itu adalah ya menyembah eh, kuburan ya atau menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, antara Nuh dengan Adam itu ada sekitar 10 tahun. 1000 tahun. Ya. 900 tahun pertama itu masih dalam tauhid ya. Ya masih dalam tauhid umat manusia ini. Sebelum Nabi diutus, Nabi Nuh diutus, ya kaumnya Nabi Nuh itu ada orang-orang saleh. Namanya Suwa'a, wa Ya'uqa, wa Nasra, wa Nawadda. Ini nama-nama orang saleh. Ya. Nah, nama-nama orang saleh ini punya pengaruh dalam masyarakat karena mereka adalah orang-orang panutan yang baik hati, mengajak kebaikan, gitu. Nah, ketika orang-orang saleh ini lewat meninggal, ya datanglah generasi berikutnya, ya generasi berikutnya. Orang-orang yang tersisa dari generasi orang-orang yang saleh tadi itu didatangi oleh setan. Ya, setan itu menjelma jadi manusia. Mereka mengelabui, ya, mereka menipu, ya, mereka apa istilahnya itu menggoda. Ya, orang-orang saat itu dengan mengatakan ini dulu orang-orang saleh. Wada, Suwaka, Ya'uka dan Nasra ini mereka adalah orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu mari kita buatkan patung buat mereka. Mari kita buatkan patung di samping masjid. Agar setiap kita datang ke masjid, kita lihat mereka sehingga kita ini semangat untuk ibadah. Meniru apa mereka ini adalah orang-orang sumber inspirasi dalam kebaikan. Begitulah barangkali bahasanya setan ini. Jadi menggoda orang-orang itu. Ini orang saleh ini. Apa Ya'uqa wa Nasra ini orang saleh. Mari kita buatkan patung di sisi masjid ini. Dibuatlah patung mereka. Ya, dibuatlah. Tapi waktu itu belum disembah kan mereka akan tahu bahwa mereka itu hanyalah orang saleh yang sebagai sumber inspirasi. Tapi kan sudah ada bibitnya kan sudah timbul. Bibit pengkultusan, bibit pengagungan, bibit apa namanya bahwasanya tanpa ada ini kita nggak bisa sampai pada Allah itu kan sudah ada bibitnya sebetulnya. Ya, jadi sudah apa namanya pola pikirnya kan sudah sedikit sudah ada sedikit bibitnya itu. Nah, ketika zaman ini lewat, ya datang generasi berikutnya. Jadi generasi ini lewat, datang generasi berikutnya, barulah mereka setan datang lagi. Ya, datang setan lagi menggoda mereka. Ini mari supaya Anda bisa
diterima ibadahnya, Anda sembah juga ini patung-patung ini. Ini orang-orang saleh dulu ini. Supaya ibadah Anda supaya ibadah Anda diterima, sembah juga ini orang apa namanya? Orang-orang saleh ini nanti juga baru juga menyembah Allah. Nah, ini persis yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik. Ya. Jadi mereka juga menyembah Allah dan juga menyembah patung-patung. Ya. Nah, itu tadi. Jadi ada Lata, Uzza, Manata itu ditempelkan di Ka'bah itu kan. Ya. Mari sekarang kita lihat fenomena di masyarakat kita. Begitu banyak orang yang mengagung-agungkan ya, orang-orang yang saleh yang sudah lewat. Ya. Dengan apa namanya? Mungkin itu hatinya sudah apa istilahnya? Sangat terkait ya, muta'alliq ya, tergantung. Jadi kalau supaya doamu diterima, kamu harus datang ke sini ya. Asalnya itu kan menjadikan wasilah lah istilahnya itu. Nah, jadi ini tempat suci, ini tempat. Padahal kita hanya diajari oleh Rasulullah untuk supaya doa mustajab itu mendatangi apa? Masjid, tidak mendatangi kuburan supaya doa itu mustajab. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan kalau supaya doa mustajab itu datang kamu ke kubur si fulan, kemudian kamu minta doa di sana. Enggak. Doa itu mustajab itu ya di masjid. Jadi alangkah persisnya ya, ada kemiripan-kemiripan ya apa yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang. Karena memang penyakit hati ini ya ini sangat luar biasa untuk bisa dirubah. Nah, zaman Nabi Nuh ini ya ketika mereka sudah mulai menyembah orang-orang soleh tadi, nah waktu itulah Nabi Nuh diutus. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu menjelaskan bahwa ini tidak boleh disembah. Ini harus patungnya harus dihancurkan ini. Ya, ini patungnya harus dihancurkan. Karena ini Anda berbuat syirik. Ya, sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang Mekah menyembah berhala dan juga menyembah Allah ketika di Ka'bah itu. Mereka tawaf di Ka'bah itu. Setelah itu baru nanti memanggil-manggil Lata, Uzza dan Manata yang ditempelkan di Ka'bah. Jadi Rasulullah itu waktu itu sudah mulai ini, sudah apa namanya, di dalam hatinya itu ada gejolak, ini enggak benar gitu. Nah, baru nanti setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya karena waktu di Mekah waktu awal Islam mungkin Rasulullah tidak mungkin ya, Rasulullah nggak punya kuasa untuk menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah itu karena waktu fase periode di Mekah itu kan Rasulullah tidak punya kuasa. Ini juga pelajaran ya bagi para pendai, para apa namanya, para mubalik bahwa tidak gampang merubah suatu kebiasaan di masyarakat itu ya, tidak gampang. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah setelah menjadi rasul itu tidak berbuat apa-apa dalam hal apa namanya mengusir patung-patung yang ada di Ka'bah itu, tapi kan beliau tahu bahwa ini adalah musyrik gitu kan. Nah, beliau tahu keadaan, kondisi beliau masih lemah, artinya dalam hal pengikut. Ya. Baru nanti beliau ajak orang-orang ya supaya memeluk Islam, supaya meninggalkan syirik, ya supaya tidak menyembah berhala itu, ya supaya tidak menyembah patung-patung itu. Ya. Baru satu persatu. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah itu. Ya, baru nanti setelah hijrah ke Madinah, beliau sudah pengikut banyak, sudah punya ya apa namanya, sudah punya posisi, sudah punya backing, sudah punya senjata dan sebagainya. Nah, Fatu Mekah ya itu tahun 8 Hijriah. Bayangkan Bapak Ibu. Fatu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah itu meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti apa namanya? 20 tahun ya, 20 tahun setelah kenabian baru patung-patung itu dihancurkan. Jadi setelah Fatu Mekah baru datang ke ke Mekah dan Fatu Mekah itu. Kemudian kaum Quraisy ya yang biasanya masih musyrik itu masuk Islam hampir semuanya. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Haram dan memerintahkan semua patung-patung yang ada di Ka'bah yang menempel di Ka'bah itu supaya dihancurkan, diturunkan dan dihancurkan. Jadi apa namanya begitu lamanya ya Rasulullah itu bersabar ya selama 20 tahun. Baru nanti bisa dihancurkan.
Kemudian kita ambil faedah lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana? Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ya yang itu adalah notabene melanggar atau menyisihi syariat, khususnya dalam bab akidah, itu memang harus kita tinggalkan ya. Kalau untuk diri kita ya kita tinggalkan ya, tapi kalau masyarakat di sekitar kita ya kita sedikit demi sedikit ya mengajak orang-orang ya, tidak langsung melakukan aksi ya, padahal itu kan kebiasaan masyarakat. Nah, disinilah kita dituntut namanya hikmah ya. Hikmah itu adalah suatu metode atau cara yang dilakukan untuk menghalau suatu keburukan tapi dengan cara yang baik. Ya, ya seperti Nabi SAW itu dengan berhikmah. Ya, contohnya itu tadi ketika beliau diangkat jadi rasul, ya sementara patung-patung Ka'bah itu masih menggantung sekian banyaknya, tapi beliau tidak langsung menghalau itu karena beliau tahu bahwa beliau masih sedikit pengikutnya. Tapi tetap beliau itu mengajak perseorangan supaya menghindari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah memberikan kalian rezeki kepadamu. Jika kalian adalah hanya menyembah kepada Dia. Jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perintah kulu min thayyibat. Jadi makanlah. Kata para ulama, di sini makan artinya bil ibahah ya, diboleh ya, tidak wajib. Karena tentu yang namanya makan dan minum kan hukumnya mubah itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam Islam ya. Kulu min thayyibat, dimakanlah yang baik-baik. Tapi ada kata thayyibat ya, al halal wa thayyib ya. Sering kita dengar ayat halal thayyibat. Jadi makanan itu halal dan thayyib. Nah, halal itu artinya cara memperoleh. Ada mengatakan halal itu adalah cara memperolehnya halal. Kalau thayyib itu bagus ya, baik di dalam zatnya itu sendiri, baik untuk tubuh ya. Jadi bisa jadi makanan itu halal tapi tidak baik untuk tubuh ya. Ya, baik untuk tubuh yang satunya tapi tidak baik untuk tubuh yang lainnya. Jadi halalan thayyibah. Kemudian juga ini yang paling dipokokkan adalah cara memperolehnya itu harus halal ya Bapak Ibu. Ya, mari kita hati-hati yang berkaitan dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Karena itu akan berdampak kepada tubuh ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man nabata lahmuhu ya, man nabata lahmuhu bisuhti ya, man nabata lahmuhu wadamu bisuhti ya, fannaru aula bihi. Artinya barang siapa yang darah dagingnya tumbuh nah dengan gizi yang diperoleh dengan cara yang haram ya, minas suhti, maka neraka lebih pantas baginya. Mungkin kalau kita ya terkait dengan bendanya sesuatu itu, saya kira kita sudah paham semua bahwa ini haram. Seperti kita mungkin tidak pernah mau makan babi, tidak pernah mau makan bangkai, tidak pernah mau makan apa itu namanya darah ya, darah. Kecuali mungkin sebagian kita ya di daerah terpencil misalnya yang biasa kebiasaan makan dede ya, dede. Nah, dede mungkin yang di daerah Jawa itu biasanya, Jawa Timur atau Jawa Tengah, dede itu orang kampung, pedesaan kalau ada acara penyembelihan hari kurban itu biasanya sekelompok masyarakat itu ditampung itu darahnya, kemudian dikeringkan, kemudian nanti dibuat seperti kayak tempe, tahu dan sebagainya, itu jelas itu darah ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tolong jadi Bapak Ibu yang masih punya saudara ya, yang khususnya yang tinggal di daerah-daerah pedesaan gitu, ya itu yang biasa kebiasaan darah itu ditampung ya.
Namanya dedeh itu jelas darah itu ya, darah 100% darah itu, haram itu hukumnya ya. Jadi mungkin kalau kita di kota ya insya Allah itu sudah ya jarang, mungkin kalau ada hanya satu dua. Biasanya di pedesaan ini masih ada yang kebiasaan. Kalau ada acara seperti acara kurban itu darahnya ditampung, kemudian diolah ya, nanti dikeringkan itu dicampur ke nasinya itu biasanya memang kayak hati rasanya. Jelas itu darah ya, darah total darah itu, murni darah itu. Maka hindarilah ya. Nah, karena Rasulullah SAW itu jauh-jauh hari sudah mengantisipasi beliau itu. Jadi bahwa nanti suatu saat, jadi mungkin Rasulullah itu sudah mengantisipasi bahwa suatu saat nanti orang itu akan mengakali ya, akan mencari celah ya, seakan-akan itu bukan darah, pada itu tetap darah. Jadi Rasulullah mengatakan begini, saya mengharamkan darah kepada umatku atas umatku kecuali dua kata beliau. Darah itu enggak boleh dimakan kecuali dua. Apa itu? Al-kabidu wattihal. Hati dan limpa. Ya, memang hati dan limpa memang asalnya memang darah, tapi kan sudah terbentuk ya di dalam tubuh hewan itu. Ya, jadi hati dan limpa itu memang asalnya darah dia. Sudah terbentuk tapi jadi ini sudah bentuk di dalam tubuh. Ya, tapi kalau yang darah sembelihan ini darah murni. Jadi Rasulullah itu jauh-jauh hari mungkin sudah mengantisipasi ya bahwasanya orang-orang itu nanti akan mengakali. Ya, nah itu dihindari ya bangkai daging babi ya daging babi semua apanya semuanya daging babi sedikit banyak semua pokoknya itu ya semua itu daging babi ya. Karena sekarang itu memang luar biasa ya orang tuh banyak sekali dari zat-zatnya babi itu jadikan kosmetik biasanya tuh banyak sekali. Apa itu gajinya, apa itu dagingnya, wah ada buku itu tulis dari semua organnya babi itu bisa dipakai ya untuk kosmetik biasanya ya. Jadi Rasulullah jauh-jauh hari sudah ini ujian bagi kita ya. Ini mau nggak ini kita menghindari? Mau apa itu ada manfaatnya segala macam itu bukan urusan kita. Yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Ini penting sekali. Sikap seorang mukmin ketika menerima suatu perintah atau larangan ya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada komentar, tidak ada respon kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Itu sikap orang mukmin. Tapi kalau masih ada celah-celah, maksudnya itu mencari-cari, nah ini ada sifat orang Yahudi. Jadi dulu orang Yahudi zamannya Nabi Musa itu diharamkan kepada mereka babi. Ya. Babi itu diharamkan bagi mereka. Nah, kemudian mereka ngakali. Ya. Yang diharamkan katanya dagingnya, nggak boleh dimakan. Tapi gajinya itu diolah jadi sabun, diolah jadi kosmetik, baru dijual. Nah, ya tetap saja haram karena sumbernya kan babi. Nah, yang seperti ini maksudnya. Jadi diolah ya seakan-akan itu bukan dari babi. Nah, ini masalahnya. Jadi marilah kita menjadi umat Muhammad ya yang mengikuti penuh apa yang disampaikan oleh beliau ya melalui para sahabatnya ya yang mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian Bapak Ibu ya eh, termasuk juga barang yang haram itu cara barangnya itu halal ya tetapi cara memperolehnya itu haram. Nah, ini juga tidak boleh. Ya mungkin saya kira kita ini sudah tahu semua ya, barang yang haram itu mana. Tapi kadang-kadang yang masuk ke dalam tubuh kita ini ya itu memang barangnya halal. Maksudnya zat ini halal. Tapi caranya itu loh, caranya memperoleh ini enggak benar. Ya, ya menipu, makap ya, kemudian korupsi ya, kemudian penggelembungan dana, ini masih benar dan sebagainya. Ini tentu cara-cara yang tidak baik. Ya, sudahlah kita apa namanya kita syukuri ya apa yang ada di tangan kita. Ya, kita tidak perlu mencari-cari ya cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sekarang ini 1001 macam cara orang mencari ya sesuatu ya apakah caranya itu melanggar
norma agama atau norma negara itu orang tidak peduli. Jadi dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti. Saya di alan nasi zamanun, gitu. Saya di alan nasi zamanun, ya. Annal ma akhaza, annal amra la yubali al amru ma akhadha aminal hali aminal haram. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya kata Rasulullah akan datang suatu zaman, kata beliau. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang itu ketika mendapatkan sesuatu, ya maksudnya itu harta benda, itu dia tidak peduli apakah itu cara mendapatkannya itu halal atau haram. Itu sudah ada, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti juga di dalam ayat Al-Baqarah juga itu ada ayat waktu dulu biha ilal hukam litaklu fariqa, ya. Itu cara-cara memperoleh barang yang diharamkan. Kemudian kita ambil faedahnya fadilatul iman, ya. Jadi jelas keimanan itu adalah suatu kenikmatan, ya, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita syukuri kenikmatan ini dengan mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Wa minha al-amru bil akli min thayyibati ma razaqallah. Ya, perintah untuk makan hal-hal yang baik saja yang dirizkikan Allah kepada kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan meninggalkan yang tidak baik. Annal khaba'is la yukal. Ya. Jadi annal khaba'is ma la yukal minha wal khaba'is muharramah. Ya. Jadi yang jelek-jelek, ya, yang jelek itu diharamkan dan tidak dimakan. Allah mengatakan thayyibati ma razaqnakum wal khaba'is muharramah. Diqauli ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul al khaba'is. Annama yahsulu 'alaihi al-mar'u min ma' jadi harus dipahami bahwa semua yang kita bisa makan, ya, atau yang kita bisa minum itu semua semata-mata berasal dari Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini taujihul mar'i ila talabi rizqi Allah. Ya. Ini artinya bahwa arahan dari Allah supaya mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Ini ada cara ini. Jadi di ayat ini terselip satu faedah bahwa Allah mengarahkan, ya, Allah mengarahkan kepada kita supaya mencari rezeki itu dengan cara yang halal, ya, bukan dengan cara yang haram. Kemudian ujub syukur. Nah, setelah memperoleh rezeki tersebut wajib hukumnya untuk mensyukuri. Karena Allah mengatakan washkuru lillah. Seperti Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu dia menyaksikan istana Bilqis sudah berada di depan mata, langsung mengatakan haza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah yang ingin mengujiku apakah saya ini termasuk orang bersyukur apa tidak. Jadi semua kenikmatan yang kita peroleh, ya baik atau sedikit, kita wajib mensyukurinya. Kemudian wujud ikhlas, ya, mensyukuri benar-benar dalam keadaan ikhlas, ya. Jadi berterima kasih kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Kemudian anna syukra bin tahqiqal ibadah. Nah, syukur itu termasuk, ya, termasuk tahqiq, ya, termasuk penyempurnaan ibadah kepada Allah. Allah mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Karena jika kalian orang yang beribadah maka syukurilah. Nah, jadi bersyukur itu termasuk ibadah. Nah, jadi ketika kita memperoleh apa saja, ya, kebaikan, baik itu dalam bentuk materi maupun non materi, kita mengatakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wujubul ikhlas fil ibadah. Nah, ini di ayat ini juga ada kata-kata tadi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau benar-benar hanya ibadah kepada Allah. Jadi wujud ikhlas, ya. Kita beribadah semata-mata ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lagi bahwa dengan adanya rezeki yang kita miliki itu juga berarti bahwa Allah itu
Maha Rahmah ya, khususnya kepada orang-orang yang tidak beriman ya. Seandainya Allah itu tidak punya rahmah, maka orang-orang yang tidak orang kafir itu kan tidak diberi rezeki itu ya. Tapi Allah Maha Rahmah, maka orang-orang kafir pun juga mendapat rezeki. Ya. Bukan saja orang-orang mukmin. Ya, maka ada rahim tadi kan. Kalau Rahman itu lebih umum, kalau Rahim khusus bagi orang mukmin, dan rahmah itu hanya berlaku di dunia saja. Tapi kalau di akhirat yang berlaku hanya rahim saja. Karena orang-orang kafir tidak ada rahmah bagi mereka ketika nanti di akhirat. Oleh karena itu bersyukurlah orang-orang mukmin yang mendapat rahmah dua kali, rahmah di dunia, rahmah juga di akhirat. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan juga menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Saya kira demikian untuk pagi ini. Pekan depan ini ayat tentang makan dan minuman lagi nih. Mana saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa karim azil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa sihha wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma la tad'alana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya tahlana ya qazi innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.